Community Corner. Komunitas Otomania Surabaya ini kan kita bicara otomania berarti maniak motor. Jadi ya sudah, ada yang hobi touring, ada yang hobi modifikasi. Jadi akhirnya kita gabung satu dengan jumlah waktu itu masih kurang lebih 100 klub ya. Community Corner. Akhirnya saya coba buat komunitas untuk mengumpulkan teman-teman yang hobinya sama. Jadi hobi dalam menggambar coret-coret gitu menjadi sebuah gambar. Itu namanya scribble, teknik coret-coret. Perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan hanya di Sonora, Surabaya. Hari Jumat banyak orang yang bilang katanya Jumat berkah gitu ya. Kita berharap hari ini cuaca mendukung, mestakung, semesta juga mendukung, sehingga apapun aktivitas Anda di hari pendek ini, banyak orang bilang begitu, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, sahabat Sonora, seperti yang Andre janjikan tadi di jam 10 sampai jam 11, kita akan hadirkan program acara Community Corner ya, hasil kerjasama Radio Sonora FM 98 Surabaya dengan Titis Tata High Performance Coaching. Nah, sahabat Sonora, ada bahasan menarik yang kita bahas di episode kali ini. Kalau kita berbicara tentang perkembangan teknologi, semua sepakat ya, yang namanya AI ini bisa diterapkan ke berbagai bidang kehidupan. Nah, tentu saja penggunaan AI atau perangkat lunak juga bisa diterapkan dalam akuntansi yang cerdas. Dengan menggunakan perangkat lunak ini, para akuntan atau profesi akuntansi ini bisa menghindari pekerjaan manual yang membosankan dan hanya fokus pada analisis data yang lebih mendalam. Nah, perangkat lunak atau AI ini sahabat ya bisa menghitung secara otomatis angka-angka penting, menyajikan laporan keuangan yang akurat, dan mengidentifikasi pola-pola tersembunyi dalam data keuangan. Pertanyaannya adalah, ada kekhawatiran kalau penerapan cloud accounting dan teknologi AI ini bisa mengakibatkan disrupsi pekerjaan bagi para akuntan. Tidak hanya disrupsi, malah mereka khawatir pekerjaan akuntan dan para banking atau banker ini juga sekarang sudah tidak ada, semuanya diganti dengan AI. Benarkah demikian? Ya, kita akan membahasnya selama 1 jam ke depan. Sudah ada narasumber luar biasa yang hadir di studio Sonora dan juga tersambung via Skype kita pagi hari ini. Hybrid ya, pagi hari ini acara yang kami hadirkan dari Kota Surabaya dan juga dari Pulau Dewata, Bali. Saya pagi ini sapa dulu narasumber tetap kita, ada Ibu Titis Tata MM CT NNLP LSP. Beliau adalah founder Titis Tata High Performance Coaching. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Titis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Andre. Selamat pagi Bu Amrina di studio. Selamat pagi. Dan juga terima kasih. Selamat pagi. Baik. Suara semangat. Suaranya agak hilang sedikit tadi, oke. Kita maklum kalau udah sambungan internet ya pasti tantangannya begitu ya. It's okay, semoga masih berjalan dengan lancar ke depannya. Semangat. Ini selalu jadi tagline-nya Bu Titis, membuat kita kayak terambience juga harus semangat pagi hari ini ya. Dan saya nggak sendiri, di studio saya juga ada narasumber yang datang langsung studio. Narasumber tamu kita adalah Amrina Yulfajar, founder Accounting Hack. Halo Mbak Amrina, saya panggilnya Mbak aja ya? Boleh ya? Mbak aja. Mbak aja. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Andre. Alhamdulillah baik. Pekerjaan masih lancar aja semuanya? Alhamdulillah, saya kerja yang pasti home base utama sama kayak Bu Titis Tata kan. Kita sama-sama pengajar di STI Mahardika Surabaya. Oke. Nah, sekarang kita juga punya Accounting Hack. Dan Bu Titis Tata kemarin juga bantu Accounting Hack banyak banget. Terima kasih Bu Tata. Ternyata teman ya dasarnya ya, sama-sama ngajar ya. Bener banget Mas Andre. Circle akhirnya sekarang jadi bestie ya. Oke. Nah, ini pertanyaan selalu aku ajukan ke Bu Titis di setiap episode Community Corner pertama selalu ya. Bu Titis, ini kenapa ngundang Bu Amrina nih di episode kali ini? Kenapa nih Bu Titis, bisa cerita dong ke kita semua? Ya, terima kasih Andre. Saya sudah terdengar dengan jelas ya. Yes. Jadi
tahun community corner baru ini. Meskipun kita Andre, kita udah dalam satu institusi yang sama ya, kami dosen juga, tapi kami berdua itu sama-sama punya usaha masing-masing dan luar biasa beliau jauh sibuk dibandingkan saya. Ya. Oke. Baik. Agak putus-putus Ibu suaranya, kita tidak dengar. Agak kurang jelas. Nah ini agak enak nih. Kalau udah dekat kayak gini. Oke, minta didekatkan ya suaranya. Tidak jangan mau terlalu jauh, minta yang dekat-dekat aja. Kelihatan cabi soalnya. Tadi maksudnya Mbak juga sampai gitu kan. Kelihatan langsing banget ya. Okay. Anyway, Puan ya selalu pengennya tampil maksimal gitu ya, tampil bagus. Makanya ini erat kaitannya dengan topik kali ini Mas Andre. Jadi kalau tadi Anda mengawalinya dengan sangat luar biasa bahwa pajak kemudian AI ini jadi sesuatu yang sangat penting dan harus diperhatikan. Kalau dulu kayak orang tuh nggak realize bahwa kita tuh bayar pajak, kecuali pengusaha itu udah kayak kata itu pengen lari aja gitu. Kalau pengusaha kayak gitu. Kalau Oke, sepertinya masih ada di kendala komunikasi nih Bu Titis ya. Kadang hilang, kadang muncul, hilang, muncul. Kayak si Ayang. Kayak si Ayang. Oke. Nah, oke, kita coba lagi sambungan ya. Semoga baik. Jadi aman suaranya Bu Titis bisa kita dengarkan. Coba Bu Titis bisa diulang lagi, Bu. Oke, kedengeran kan suaranya Mas Andre? Aman. Oke ya. Nah, jadi impact terhadap pajak ini macam-macam Mas Andre. Dan sekarang semua orang itu jauh lebih stressful karena pajak udah mulai deket nih ke orang-orang awam. Kalau dulu mungkin yang ngerasain mungkin segmen tertentu aja, tapi kalau sekarang sejak pajak sama dengan nomornya dengan NIK dan lain-lain itu jadi membuat jadi panik gitu ya. Nah, burnout istilahnya ya kalau lagi stres mikir pajak ini ngaruh ke bagaimana pola kinerja seseorang gitu. Nah, di Indonesia sebenarnya bukan sebesar negara dengan pajak tertinggi Mas. Tapi kayaknya karena tingkat yang mungkin realisasi lagi ketika pajak kayak udah hal yang berat, padahal ada seperti Finlandia itu yang pajaknya 60%, bayangin gitu ya. Jadi Oke. Hilang lagi tuh Bu Titis suaranya. Sedih. Ya. Oke. Baik, itu tadi ya. Intinya adalah sedikit pengantar dari Bu Titis ya untuk obrolan kita pagi hari ini. Nah, sambil kembali menunggu terkoneksi hubungan dengan Bu Titis pagi hari ini, sahabat Sonora, saya ingatkan ya untuk sahabat Sonora silakan kalau mau bergabung, mau bertanya-tanya pada narasumber kita pagi hari ini. Karena kita nggak hanya on air di radio, tapi kita juga live di YouTube-nya Sonora Surabaya dan di Instagram-nya narasumber kita. Live IG juga kan ya? Iya. Apa nama akunnya Bu? Instagram-nya Accounting Hack. Oh tuh, kita juga live di IG-nya Accounting Hack ya. Teman-teman yang udah online juga nih. Wah, nanti boleh tuh teman-teman yang di Instagram Accounting Hack juga boleh tanya-tanya ya. Kalau mau sharing-sharing juga boleh, sampaikan saja di kolom chat di sana. Nanti akan dibacakan oleh Bu Amrani ya. Iya. Boleh. Amrina. Sama Amrina. Aku itu ya gampang-gampang sulit menghafal nama orang. Amrina maksudnya gitu ya. Oke,
Sahabat Sonora yang mau gabungan nanti bisa juga via WhatsApp di 0811 304 9800 ya. Yang mau on air di line telepon 031 732 7102. Oke, baik. Bu Amrina, Mbak ya, tadi udah panggil Mbak. Kenapa ya. sekarang Ibu? Nah, ini agar sahabat Sonora bisa mengenal sosok Anda lebih dekat, di awal dulu ya mungkin bisa diinformasikan ke sahabat Sonora ya. Kompetensi yang Anda miliki ini backgroundnya apa? Saya tahu Anda seorang akuntan, tapi mungkin ada yang perlu diinfo dan dinotis ke masyarakat luas sehingga tahu, oh ini Amrina yang gitu kan, begitu yang itu gitu kan. Silakan. Oke, terima kasih Mas Andre. Selamat pagi semuanya, sahabat Sonora. Terima kasih udah undang saya ke sini. Senang banget di Jumat Berkah ini ya. Mau kenalan dulu. Nama saya Amrina. Kalau lengkapnya Amrina Yul Fajar. Saya ini sehari-hari sudah 11 tahun pengajar, dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya. Dosen akuntansi. Basicnya dosen akuntansi. Dosen akuntansi. Berarti lulusan dari akuntansi juga sekolahnya dulu. Betul, iya. Saya dulu kuliahnya S1 S2 di Malang. Terus? Nah, akhirnya selain jadi dosen nih, saya juga praktek sebagai konsultan akuntansi dan perpajakan gitu. Jadi awalnya dulu memang startnya dari dosen aku dulu yang ngajakin. Sebenarnya kalau misal dipikir-pikir, saya ini nggak yang mahasiswa yang pintar-pintar amat, jujur aja. Oke. Di Instagram saya juga bilang bahwa saya itu mahasiswa yang pernah IPK 1, malah. Serius? Serius, IPK 1, ada. Nasakom ya? Nasakom. Nasib 1, ya? Iya benar. Okay. Dan baru tersadar di semester 7. Itu ceritanya. waktu kuliah masih di S1-nya? Iya, S1-nya. Dan akhirnya ada salah satu dosen yang aku boleh sebutin namanya enggak? Dosen boleh. Aku Bapak Aki, beliau itu yang memang waktu itu memberikan saya semangat dan benar-benar ngajarin saya akuntansi dari awal. Meskipun semester 7 itu udah kelewatan banyak mata kuliah, saya yakin. Nilai saya kayak rantai karbon dan banyak yang D nilainya. Karena kalau IPK 1, kan C dan D ya. Tapi it's okay, saya serius itu pernah dialami Anda. Dan sampai sekarang transkrip saya banyak yang C. Tapi saya memutuskan untuk tidak mengulang mata kuliah waktu itu. Maksud saya, apa awalnya passion Anda tidak di akuntansi, terpaksa harus milih akuntansi sehingga nilai Anda di level Nasakom atau gimana gitu loh ceritanya? Saya suka banget sama akuntansi sebenarnya. Basicnya suka banget sama akuntansi. Iya, tapi mungkin kita sadar ya bahwa setiap orang itu berbeda ya. Ada yang orang diajarin sedikit nyambung, ada yang diajarin 2 kali 3 kali baru menyambung. Kita nggak bisa sama ratain ya memang. Nah ternyata saya ini tipe orang yang memang agak lambat, padahal saya suka. Nah mungkin startnya teman-teman saya yang IPK-nya 4, 3,9, 3,8, mereka yang duduk barisan depan itu oke lah, mereka yang bisa gitu. Ternyata saya ini tipe yang enggak gitu. Akhirnya ya oke lah, start tiap orang beda. Start saya mungkin di akhir semester. Akhirnya ngejar ketertinggalannya itu justru di akhir semester itu. Apa yang menjadi titik balik sadar Anda waktu itu? Wah kayaknya nggak bisa terus Nasakom nih gitu kan. Karena waktu itu diajakin dosen saya praktek, karena dosen saya Pak Aki ini dia malah yang ngasih saya nilai D memang. Akhirnya dipanggil, kamu itu kenapa? Akhirnya dikasih project audit waktu itu. Anda sendiri atau tim mahasiswa waktu itu? Saya sendiri. Bapak kenapa pilih saya? Kenapa nggak pilih yang IPK-nya bagus-bagus? Udahlah, saya percaya kamu bisa gitu. Dosen Anda bilang begitu? Iya benar. Jadi dia benar-benar ngajarin saya benar-benar basic Excel, penjurnalan, benar-benar yang akuntansi dasar yang diajarin semester 1 gitu. Harusnya itu tidak harus di level mahasiswa semester iya itu dong, ya. Iya, akhirnya itu ya, ketika udah praktek langsung nge-handle klien. Ternyata akuntansi itu gampang ya. Kenapa kayak gini ya? Antara teori dan praktek itu ternyata ada gap. Itu yang saya temukan. Oke, baik. Sip. Jadi nggak ngira loh Bu Titis, aku pikir seorang akuntan kan punya background studi yang mentereng gitu kan, pernah di level jajaran mahasiswa barisan Nasakom loh Bu Titis. Ini menginspirasi banget. Aku pengen tahu komentarnya Bu Titis nih terkait dengan cerita ini. Ya Bu Titis udah tersambung lagi sama kita nih. Nah gimana nih Bu Titis? Ya Mas Andre, suara saya terdengar ya? Iya, dengar. Oke, kalau dari sisi
penerawangan orang SDM atau HR seperti saya Mas Andre ya, melihat mungkin daya juangnya Bu Amrina hingga sekarang perusahaannya besar gitu ya. Kantornya ada di Fasa Building, Mas Andre. Betul, dekat Sonora juga. Iya, betul. Dan nggak nyangka kan kalau ownernya berangkat dari yang tadi diceritakan Bu Amrina. Nah, ini kadang tidak terpaut soal apa yang disebut nilai akademis gitu ya dengan kesuksesan seseorang. Nah, sepertinya ini ada daya ungkit nih yang bikin Bu Amrina jadi melesat. Mungkin ada yang terkait, oh ternyata juga ya cuannya banyaknya gitu. Atau misalnya hal-hal disukai Bu Amrina dari pekerjaan sekarang, misalnya berinteraksi dengan orang, belajar hal-hal baru, jaringan yang lebih luas. Nah, hal-hal itu yang membuat Bu Amrina dengan tadi ya support dari dosennya itu bagi saya luar biasa itu sampai membekas ke Bu Amrina. Waktu itu beliau mengatakan hal yang sebaliknya, mungkin Bu Amrina nggak tahu potensi yang ada di dirinya. Jadi ternyata potensi yang ada di dalam diri seseorang itu bisa keluar dan semua orang punya potensi itu, tergantung yang ada di sebelahnya ini sepositif apa gitu kan Mas Andre. Oke, menarik ya. Jadi ini obrolan masih pembukaan loh ya, masih pemanasan loh ya. Tapi udah panas banget nih kayaknya. Insight yang kita dapatkan adalah di awal obrolan ini adalah kalau kita udah terjun ke dunia profesi, praktisi, orang tidak akan melihat latar belakang background pendidikan Anda, skill Anda kayak apa. Sekarang yang lihat kayak gitu kira-kira itu ya. benar banget. Bu Amrina ya, dan benar itu Bu Amrina rasakan juga ya. Benar banget sampai hari ini. Oke, baik. Kita lebih dekat sekarang dengan apa topik bahasan kita yang kita bahas. Nah, kebetulan Bu Amrina ini sahabat Sonora juga dari Accounting Hack ini juga banyak teman-teman yang ikut di kegiatan pembelajaran webinarnya, akhirnya membentuk sebuah komunitas ya. Benar banget. Nama komunitasnya apa? Akuntan Hebat. Akuntan Hebat. Sejak kapan nih kebentuknya ini? Mulai tanggal 17 Februari 2021. Jadi kita habis anniversary nih yang ketiga. Iya, baru 21 Januari kemarin ya. 17 Januari 17 ya? Februari. Februari ya. Iya. Okay. Jadi ini kita anniversary yang ketiga. Jadi sebenarnya aku udah boleh 3 cerita tahun. ya nih tentang akuntan hebat. Kenapa namanya akuntan hebat? Padahal belum tentu semuanya jadi akuntan di sana gitu kan ya. Padahal ada anak SMK juga masuk, ada anak semester 1 juga baru masuk gitu kan. Jadi isinya bukan profesional akuntan semua enggak? Enggak. Tapi Anak-anak semua yang basic orang-orang accounting ada di komunitas itu. Pokoknya yang tertarik dengan dunia akuntan yang lah. Yang tertarik dengan dunia akuntansi. Terus? Nah, jadi akuntan hebat ini terbentuknya karena sebenarnya curhatan saya sendiri mengenai dunia accounting semasa masa kuliah. Jadi saya tuh punya ekspektasi, ternyata saya nemuin sebenarnya banyak beberapa dosen-dosen saya itu pinter banget sebenarnya. Secara skill tapi kenapa saya nggak nyambung saat itu? Ternyata memang saya tuh lebih suka orang-orang yang cara nyampeinnya yang lebih enak gitu, yang lebih yang nggak judging juga. Kadang sorry ya mungkin ya, ini mungkin aku akan dibully juga kalau dosen aku ada yang lihat. Tapi nggak apa-apa. Maksud saya gini, orang-orang dosen-dosen saya saat itu saklek-saklek gitu ya, akuntan garis kaku keras, gitu ya. Kaku gitu ya. Nah, saya itu belum belajar aja udah tegang duluan karena takut sama mereka. Dan ada beberapa yang judging. Contohnya nih, nggak ngerti, mungkin teman-teman ada yang pernah ngerasain yang di jurusan akuntansi. Masa gini aja nggak bisa sih? Oh my god, kalau sampai ada pengajar ngomong kayak gitu itu kayak makjleb gitu ya. Apa bahasa Indonesianya makjleb? Ya, bikin stres lah intinya. Iya, gitu, maksudnya kan? Ya memang yang di sono bisa, kalau aku nggak bisa. Kalau saat itu saya ketika masih kuliah, ada yang salah nih sama aku, kayak sedih kan bawaannya jadinya. Kena mental gitu. Wah saya bodoh nih, wah saya ini emang ada juga dosen yang bilang saya bodoh saat itu. To the point ngomongnya? To the point. Ya ini kan salah kamu sendiri yang bodoh, dibilang gitu waktu saya nilai saya jelek. Nah, akuntan hebat ini makanya saya kasih value-nya adalah accounting is easy, accounting is fun. Saya mau kasih value baru nih. Akuntansi itu bisa semudah dan semenyenangkan ini loh. Akhirnya saya bikin semua konten yang sebetulnya isinya adalah curhatan saya selama masa kuliah gitu. Jadi teman-teman mungkin yang sudah tahu Accounting Hack,
pasti tahu semua konten-kontennya kadang agak relate sama kalian. Jadi sebenarnya itu curhatan saya. Ternyata ketika saya mulai postingan pertama, postingan kedua, ketiga dan seterusnya sampai 3 tahun ini divalidasi sama teman-teman di luar sana. Ternyata aku nggak sendiri. Ternyata banyak loh yang ngalamin gitu. Kak, saya ini semester 1 dosen saya begini. Kak, saya ini apa bodoh ya? Ya ampun, itu aku banget dulu. Nah, menurut saya orang mau nilai A, B, C, D gitu ya, punya hak yang sama buat sukses, gitu kan. Jadi mungkin yang follow Accounting Hack yang pintar-pintar mungkin nggak follow ya, karena curhatan saya nggak relate sama mereka, mungkin ya. Tapi yang mereka relate adalah, yuk kamu masih punya kesempatan, ayo berjuang bareng di komunitas kita, gitu. Akhirnya dari komunitas ini saya bikin sini sudah 150 kali webinar selama 3 tahun terakhir ini, gratis ya. Yuk bareng belajar di komunitas ini. Seminggu sekali kita ngadain webinar gratis. Schedule-nya pasti rutin, apalagi bulan Maret ini kita udah launching judul-judulnya, karena akuntansi itu kan banyak ya. Dan udah siapapun kalian boleh belajar. Nah, ternyata di komunitas ini ternyata nggak cuma mahasiswa, banyak dosen-dosen juga masuk, banyak konsultan-konsultan juga. Saat ketampar kali para dosen. Mungkin ya, saya nggak tahu juga ya. Atau sebenarnya dosen itu ya, mohon maaf ya, kadang-kala kita kalau di posisi superior menjaga personal branding walaupun tidak sesuai dengan ada yang di dalam, itu juga menjadi effort tersendiri loh. Iya benar. Nah, ternyata akhirnya banyak konsultan juga. Nah, saat ini Mas Andre di komunitas Accounting Hack ini, di Akuntan Hebat sudah ada 23.000 orang tersebar di seluruh Indonesia. Ada yang dari luar negeri nggak? Kayaknya ada, kalau saya lihat dari nomor HP-nya di WhatsApp group dan Telegram ada gitu ya. Nah, mungkin saya nggak bisa ngejawabin sendiri kan permasalahan mereka, karena kadang ada yang tugas mereka di-share. Mohon maaf, ini kita bukan joki ya. Tugas kuliah. Tugas saya nggak mau. Sekolah. Iya. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab ya memang teknikal, yang memang ini perlu dijawab, dan kadang saya nggak langsung jawab, tapi saya kasih link pembelajaran, link YouTube gitu. Jadi mereka biar ter-encourage untuk belajar juga, nggak yang manja langsung dikasih jawaban gitu. Kurang lebih gitu lah Mas Andre. Berawal dari ingin mengumpulkan orang-orang yang nasibnya sama dengan latar belakang kehidupan dan cerita yang sama ya, bahwa berbicara tentang kesuksesan itu hak siapapun. Betul. Nah, semua orang berhak sukses. Mau yang nilai akuntansinya C, D, E, siapapun berhak sukses. Yang pasti mereka harus punya semangat buat belajar. Nah, kalau yang nggak punya semangat ini ya mungkin tugasnya Bu Tata untuk bantu kita ya. Betul, ini udah jatahnya Bu Titis. Iya. Bu Titis ya. Oke, Bu Titis, sebelum saya commercial break, kita ke Bu Titis lagi nih ya. Value yang kita dapatkan dari obrolan di segmen ini ya, tentang latar belakang terbentuknya komunitas. Ada titik balik dari titik terendah seseorang, kemudian dia ingin menunjukkan show of force ke orang banyak bahwa kalau aku sekarang udah berubah dan aku bisa loh selevel dengan kamu, dengan apapun latar belakang dan background yang terjadi dalam kehidupanku. Nah, tapi kenapa nggak semua orang bisa segampang itu dapat momen titik balik ya Bu Titis ya? Ya, nah pertanyaan yang sangat cerdas Mas Andre. Kalau semua orang pernah jatuh, kenapa nggak semua orang mampu berdiri? Karena ya itu balik lagi ke diri masing-masing ya. Tapi sebenarnya seburuk mental apapun seseorang, kalau dia ada pendampingan orang yang mampu menaikkan energinya, semangatnya, itu beda Mas Andre gitu. Tapi ada. Saya pun pernah mengalami satu case aja di antara mungkin jutaan yang saya tangani yang emang itu error gitu ya. Jadi sebanyak apapun saya berikan itu tidak mampu mengubah dia. Jadi balik lagi, tidak ada yang bisa berubah selain dirinya sendiri mau berubah. Nah, kebetulan Bu Amrina ini ada disuntik oleh energi yang baik, beliaunya juga baik, sehingga outputnya lebih besar dari yang sebelumnya, Mas. Jadi perhatikan ya, sahabat Sonora yang ada di rumah, semua hukum di dunia ini, di semesta ini, itu ya adalah energi. Ketika yang masuk kita bagus dan kita pun bagus, itu keluarnya bukan
double, tapi bisa 4 kali, 10 kali, 100 kali lipat. Buktinya Bu Amrina mampu mengayomi timnya, dan juga sekarang tanpa beliau sadar, beliau berusaha merubah orang lain menjadi baik seperti. Nah, beliau nggak nyadar kayak padahal semangatnya pengennya agar ada ajang curhat aja awalnya. Ajang aja yuk, kumpul-kumpul aja yuk gitu, biar quote-ku yang berharga ini bisa tersampaikan. Ya, simpel itu. Tapi tanpa beliau sadar, sebenarnya beliau itu sedang merubah orang lain seperti orang lain juga dulu merubah beliau. Jadi energi baik itu menular dan membesar, Mas Andre. Dan ini berimpact tidak secara langsung, tapi at the end itu berimpact pada finansial. Jadi kalau teman-teman bekerja dengan sendirinya, itu akan pada kita gitu. Salah satu yang diajarkan di komunitas ini misalnya apa? Bisa dikasih info? Oke. Pertanyaannya keren banget, Mas Andre. Pain-nya, kepusingannya mahasiswa akuntansi, bahkan jangan mahasiswa deh, lulusan akuntansi, itu goalnya adalah minimal bisa bikin laporan keuangan. Betul. Bener ya? Sama kayak kalau misalnya kita ke dokter, goalnya orang lulus dokter itu bisa nyembuhin orang ya, maksudnya ya kesembuhan dari Allah ya, tapi maksudnya melalui tangan dokter. Ya sama kalau misalnya Sonora nih hire accounting, ekspektasinya pasti ya bisa bikin laporan keuangan, ngurusin accounting gitu kan. Nah kenyataannya adalah banyak lulusan accounting itu nggak bisa bikin laporan keuangan ketika lulus. Fakta itu ya? Fakta. Oke. Karena saya sendiri juga punya perusahaan rekrut accounting, mereka ngejurnal aja nggak tahu, padahal itu proses pertama dalam akuntansi. How come? Kamu ngapain aja kuliah? Ngomongnya dalam hati tapi ya. Padahal diajarin sebenarnya, kuliah, jangan-jangan ini yang kayak aku rasakan dulu. Tapi mereka nggak selamat. Mungkin aku bilang saya selama kuliah ya, nggak selamat gitu kan. Padahal mereka harus sudah lulus, sudah kadung gitu kan ya. Nah, apakah mereka harus mengulang kuliah? Pertanyaannya, 4 tahun bayar dengan lika-liku ngejar dosen dan lain-lain, kan kasihan juga. Nah makanya akuntan hebat ini, komunitas ini saya kumpulin. Kamu mau udah lulus kayak masih kuliah kayak yuk sama-sama bikin. Dan memang event kita saat itu ngajarin pertama kali kamu lulus mau jadi apa gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita ajarin basic skill yang paling sering kita bikin adalah bikin laporan keuangan. Dan karena memang namanya accounting, shortcut ya jadinya shortcut aja karena memang saya ngerasa kalau misal belajar bikin laporan keuangan itu caranya yang gampang, ngerasanya lebih mudah teman-teman student kita gitu. Dari mana Anda bisa mendapatkan ide, inspirasi bikin shortcut itu? Apakah itu udah dilakukan juga oleh akuntan yang lain tapi masih belum masif, atau memang ide dari Anda murni original? Kalau misal saya sendiri enggak dong. Saya kan ada partner juga kan. Founder Accounting Hack itu ada 2. Jadi saya dan partner saya lagi, dia sahabat saya. Sama nasibnya. IPK-nya 1, juga waktu kuliah akuntansi. Tapi dia juga sadarnya di akhir-akhir sama gitu. Kita temuinnya berdua formulanya, dan itu kita ajarkan semua ke student kita gitu. Jadi semua kurikulum dan materi yang ada di Accounting Hack yang kita deliver ke komunitas itu udah kita jamin hanya kita yang punya. Saya nggak tahu akuntan lain gimana. Saya maksudnya begini, saya yakin akuntan-akuntan di luar sana hebat-hebat sesuai dengan profesinya. Iya, dosen-dosen, pengajar semuanya hebat. Tapi mungkin kemampuan untuk mendeliver ilmunya ke orang dan orang tersebut bisa nerima, itu kan skill yang lain. Betul. Gitu ya. Mungkin ya ini menurut saya, tapi mungkin Bu Titis Tata lebih paham nih. Karena ngajar itu nggak sekedar ngomong pun bukan doang gitu ya katanya. Nah, skill ngajar itu juga lain kan ya. Kayaknya Bu Titis Tata yang bisa menjelaskan konsep ininya ya. Saya hanya bisa ngerasain, oh harusnya kok kalau ngajar kayak gini loh. Apalagi kalau online. Karena waktu itu pandemi kan, Accounting Hack itu awalnya pandemi. Gimana caranya ngajar online itu harus proper gitu kan. Nggak yang sekedar tampak kelihatan segini doang di Zoom. PPT harus kayak gimana. Akhirnya waktu itu saya dan partner saya Ica di Accounting Hack, kita belajar public speaking. Jujur nih ya. Jadi akuntan tapi juga belajar public speaking. Kita belajar ngedesain yang bagus, yang menarik, yang eye catching dilihat orang. Kita juga belajar
intonasi. Jadi gimana caranya ngajar, ya itu tadi, ngajar itu nggak sekedar ngomong pun nggak doang. Gimana caranya ilmu yang kita punya ini ke deliver dan dapat feedback sesuai dengan harapan kita gitu. Sama aja kalau cuma ngajar doang, oh ya aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas gitu doang. Saya yakin kalau ngebaca doang, insya Allah Mas Andre juga bisa. Tapi apakah itu studentnya bisa nerima, itu konsep yang lain menurut saya ya. Ada satu pertanyaan penting yang aku ingin tanyakan ke Anda gitu ya. Oke. Accounting hack ini terobosannya adalah shortcut memudahkan siapapun untuk problem masalah accounting. Gitu kan ya. Masih membutuhkan basic teori kalau gitu, atau harus banyakin jam praktek atau jam terbang? Masih, teori itu masih. Oke. Tapi in my opinion ya, saya nggak didukung penelitian atau apapun, berdasarkan riset saya yang saya alami sendiri, teori itu kepakainya 30%. Itu udah maksimal. Karena kenyataannya akuntansi di lapangan itu jauh lebih kompleks. Praktek itu penting. Case by case. Beda jenis perusahaan. Yang satu perusahaan laundry misalnya, ini SPBU, yang ini jual bahan kimia. Itu kan proses bisnisnya berbeda, proses akuntansinya juga berbeda gitu. Nah, kebanyakan akhirnya lulusan akuntansi mereka mau ngelamar kerja harus berpengalaman 2 tahun. How come mereka baru lulus 2 tahun sudah harus punya pengalaman? Nah, makanya di komunitas kita di Akuntan Hebat tuh kita ngajarin, yuk kamu praktek ketika masih kuliah. Praktek aja di lingkungan sekitar. Kalau misalnya ada laundryan, ya kamu bikin itulah perusahaan jasa. Berarti kamu belajar nih perusahaan materi perusahaan jasa di komunitas. Lalu kamu praktekkan tuh ke UMKM di sekitar kamu minimal. Jadi at least mereka sudah mengantongi kegagalan yang pasti ya, karena pertama kali praktek pasti banyak gagal ya. Betul. Mengantongi keberhasilan itu bonus ya, tapi kegagalan dia itu udah dikantongin di awal, sehingga ketika nanti dia lulus mereka jadi orang yang udah punya daya juang. Karena akuntansi bukan ilmu sejarah juga, beda ya. Kalau misalnya kita sejarah belajar menghafal gitu aja kan untuk diingat dan dikenang, tapi akuntansi kalau nggak dipraktekkan ya opo? Nggak bisa kan. Memang akuntansi mau praktek. Jadi solusinya adalah yuk banyakin praktek gitu di komunitas kita. Sebelum aku ngebahas topik bahasannya, lebih menarik ini daripada topik bahasannya. Aku ke Bu Titis. Ada satu hal yang ternotis nih Bu Titis dari penyampaian Bu Amrina ini ya, bahwa value yang saya dapat ya dari komunitas yang Anda bentuk, dari energi yang coba Anda sebarkan ke masyarakat luas adalah apapun yang terjadi pada latar belakang kita tidak akan menghentikan langkah kita ke depan. Gitu, ya. Bu Titi, semua orang pasti punya kesempatan seperti ini, tapi kenapa ada yang maksimal, ada yang ya udahlah ikut komunitas accounting hack tapi nggak berkembang juga. Ini kan bisa terjadi di berbagai komunitas yang lain juga atau di profesi yang lain juga. Nah, faktor penghambatnya apa? Apa karena memang keterbukaan dirinya yang tidak maksimal ini juga sehingga menjadi penghambat intervensi apapun yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita dan komunitas serta circle-nya ini nggak masuk gitu loh. Gimana Bu Titis? Oke, Mas. Ya. Masih di open mic. Oke, yuk. Ya. Jadi bagaimana terdengar ya dengan baik ya suaranya? Ya, terdengar. Nah, Mas Andre, ini pertanyaan yang cerdas banget ya. Kenapa nggak semua orang bisa sukses? Jadi nggak semua orang itu bisa melihat peluang, Mas Andre. Dan nggak tahu kalau sukses itu bisa cepat dan mudah. Nggak semua itu gitu. Jadi contohnya begini ya, gampangnya. Ini ada spidol, saya kasihkan ke 2 orang yang berbeda. Ada yang bisa pakai ini langsung untuk menulis dan berkarya. Ada yang dia masih diem dulu, nggak bergerak, mengamati. Ada juga yang orang ketiga yang dia menggunakannya untuk mencoret-coret, bukan berkarya. Nah, peluangnya sama. Ini seperti sebuah peluang atau opportunity gitu ya. Bu Amrina memberikan kepada semua atau komunitasnya. Jadi nggak semua ngambil peluang. Padahal kalau saya komunitasnya Bu Amrina, saya tidak hanya mencerna ilmunya, tapi saya akan
sisi wise-nya beliau, bagaimana beliau bisa sukses. Dan tidak hanya berhenti di situ, saya akan merapat ke beliau, saya akan tanya, Bu Amrina, dengan Bu Amrina yang bijaksana seperti ini, saya ingin menjadi seperti Bu Amrina, kira-kira butuh asisten nggak Bu Amrina? Gitu. Mungkin dalam waktu 5 menit, istilahnya begitu ya, kalau biasa saya mengajarkan sales marketing gitu. Jadi, yang kita nggak nyangka itu adalah peluang, itu bisa jadi sesuatu. Nggak semua soal materi, soal bagaimana kita bisa sukses di jalan yang kita nggak kira gitu. Jadi apa yang kita sahabat Sonora, kalau sahabat Sonora lagi pusing mikirin pajak gitu, jangan-jangan Bu Amrina kita menjadi klien beliau, kita jadi suka juga sama accounting gitu. Belajar gitu. Itu nanti kita bisa tahu kita melangkahkan bisnis kita mau melangkahkan seperti apa agar nanti secara perpajakan bisa diatur oleh Bu Amrina gitu loh. Jadi yang sebagai partnernya, tapi kita sebagai pengelola usaha pun harus smart untuk membuat usaha kita agar kompatibel sama sistem perpajakan. Itu. Baik. Yes. Bagaimana dengan penerapan cloud accounting dan teknologi AI? Benarkah akibatkan disrupsi pekerjaan akuntan? Jangan dibahas dulu, nanti di segmen kedua. Kita sekarang mau break dulu, jangan kemana-mana. Sahabat Sonora tetap terus di acara Community Corner hingga pukul 11 nanti. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Mau tahu perkembangan dunia otomotif terkini? Kalau bicara spare part, memang mobil-mobil yang wow itu artinya Anda itu maintenance-nya akan lebih krusial. Tidak kalah pentingnya skill, keterampilan dari mekaniknya. Ini Otomotif Sonora bersama Baby Juana. Anda akan dapatkan juga beragam informasi dan tips praktis perawatan kendaraan Anda. Tayang setiap Sabtu pukul 10 hingga 12 siang. Hanya di Radio Sonora, Kompas Gramedia Radio Network. Get ready to embark on a journey to Neverland. The International Ice Stars dalam Peter Pan on Ice. Ayo bergabung bersama Peter Pan, Tinkerbell, Tiger Lily, Captain Hook, Mr. Smee, and more yang akan menjelajahi petualangan negeri Neverland you'll never forget. Witness the magic. Destinasi wahana istimewa saat libur lebaran di Jakarta. We will take you on a magical journey to Neverland. Only at Peter Pan on Ice. Ajak semua keluarga tercinta, teman, dan sahabat untuk menyaksikan Peter Pan on Ice 3 shows per hari, Sabtu dan Minggu 14 dan 15 April 2024 di Indonesia Arena Senayan saat libur lebaran di Jakarta. Dengan total 6 shows. Tiket tersedia mulai dari kelas Silver, Gold, Diamond, dan Super VIP. Tersedia juga tiket dengan paket keluarga untuk 4 orang. Get your tickets now only at tix.id. This event is promoted by Konser Kita and fully supported by... Halo Sobat Sonora, kini Semesta Buku Gramedia hadir kembali loh dengan mengusung moto pameran akbar buku berkualitas terbitan Gramedia dengan harga terjangkau. Semesta Buku kali ini digelar di lebih dari 30 kota dan 28 provinsi, melintas hampir di seluruh Nusantara dari Banda Aceh hingga Jayapura. Semesta Buku Gramedia dimulai dari tanggal 16 Februari hingga 3 Maret 2024. Diskon buku hingga 90% juga akan mewarnai jutaan buku yang telah disiapkan untuk kalian semua loh. Bermacam acara menarik seperti lomba mewarnai, jumpa penulis, pelatihan penulisan, hingga cosplay serta acara kolaborasi komunitas juga akan menemani kalian selama acara Semesta Buku berlangsung. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk ajak teman, keluarga, dan kerabat kalian untuk datang ke Semesta Buku Gramedia. Gramedia, Innovation, Transform. Cheers, air minum terbaik untuk
Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. News, traffic and music. Radio Sonora. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Balik lagi di acara Community Corner, hasil kerjasama Radio Sonora FM 98 Surabaya ya, bersama dengan Titis Tata High Performance Coaching. Kita masih hadirkan bahasan penerapan cloud accounting dan teknologi AI, benarkah akibatkan disulit pekerjaan akuntan? Sekaligus kita mengenal lebih dekat komunitas akuntan hebat ya. Nah, masih bersama saya di studio ada narsum bintang tamu kita, Amrina Yulfajar, founder Accounting Hack. Sementara langsung dari Bali, ini ada Bu Titis Tata ya, founder dari Titis Tata High Performance Coaching yang tersambung kita melalui aplikasi Skype. Nah, terkait dengan topik bahasan kita nih Bu Amrina ya, sekarang AI udah nggak bisa dihindari gitu kan. Cloud accounting juga sekarang udah berkembang, makanya banyak pekerjaan-pekerjaan yang maksudnya bisa digarap secara WFH gitu kan, nggak harus ngantor, bisa di working space kayak gitu segala macam. Bahkan head office-nya di luar negeri, kitanya karyawannya di Indonesia, udah lumrah dialamin gitu, dilakuin gitu. Nah, terancam nggak posisi akuntan dengan perkembangan AI dan juga accounting cloud? Gimana tuh? Sejauh ini sampai hari ini AI itu ngebantu kita. Kalau misalnya terancam sih enggak ya. Karena contoh aja semalam, semalam banget ya, karena kan kita closingan ya akhir bulan nih, lumayan agak ngantuk pagi ini. Target ya Bu. Iya, jadi even software akuntansi yang paling bagus pun ternyata masih ada errornya. Nah, ini akhirnya kita nyari selisihnya semalam tuh, aduh luar biasa deh gitu, tim aku sampai banyak yang lembur gitu kan. Jujur Anda walaupun sudah sejauh ini menjadi seorang akuntan, udah sampai punya shortcut untuk accounting hack, Anda masih menerapkan AI juga untuk pekerjaan Anda? Iya masih, tapi nggak yang percaya gitu aja. Karena kadang misalnya bikin COA gitu ya, bikin COA itu bisa aja pakai AI, tapi coba dicek bener nggak itu COA-nya itu cocok. COA itu kode akun. Oh, kode akun. Kode akun. Jadi kode-kode akun bisa, googling juga bisa, pakai AI juga bisa. Tapi apakah benar-benar bisa? Karena gini, kode akun di akuntansi itu misalnya sama-sama perusahaan retail gitu ya, perusahaan dagang, dia jual toko kelontong. Antara satu bisnis ke bisnis yang lain itu kan proses bisnisnya udah beda. Otomatis COA-nya juga beda, kode akunnya juga beda gitu. Jadi kayak nggak bisa disamakan. Nah kalau misalnya kita ngelihat dari AI, mereka mengeneralisasi. Oh kalau perusahaan dagangnya kayak gini gitu, misalnya kode akun untuk perusahaan dagang, padahal perusahaan dagang itu ada yang jual kelontong, ya kan, yang belakangnya mart itu, lalu ada dagang ekspor juga. Iya masuk. Nah masa kode akunnya sama? Itu udah salah satu contoh. Dan biasanya yang paling terancam juga mungkin konsultan. Nggak butuh konsultan kan, analisa udah disediain sama AI. Hei siapa bilang? Update-nya AI itu per tanggal berapa? Orang aturan PPh 21 aja update terus tuh, yang kemarin aja 1 Januari kena potongan berapa Mas Andre? 11% ya PPh kan sekarang ya? Itu PPN kalau 11%. Kalau PPh untuk aturan TER tuh ada tiringnya sekarang. Jadi ada beberapa karyawan yang kepotongnya justru lebih banyak nih sekarang gitu. Nah itu aja berubah-berubah. Jadi menurut saya selama ada PPN, PPh, industri accounting, tax itu nggak ada matinya deh. Gitu. Jadi nggak ngancam ya? Nggak ngancam, ngebantu aja. Justru ngebantu ya. Nah, tapi jangan yang percaya segitunya. Kalau memang hanya untuk absensi atau apa dibantu oleh AI, it's okay lah. Tapi kalau misal sampai kita rely sama software akuntansi yang paling mahal sekalipun bulanannya kita bayar, enggak. Nah itu dia.
karakter generasi yang terkini nggak mau ribet gitu kan. Oke. Apa-apa basic on AI, bikin skripsi basic on AI, riset basic on AI, bikin tugas juga basic on AI. Nah kayaknya ini sudah mulai menjalar kepada para worker juga gitu loh. Nah cuma dari notice Anda tadi sepertinya memang AI cukup memudahkan pekerjaan kita, but something wrong juga bisa terjadi loh kalau kita bergantung pada AI. Benar. Karena itu sentuhan personalized tetap dibutuhkan dalam bidang pekerjaan apapun ya. Tetap dibutuhkan. Jadi analisa itu benar-benar case by case. Misalnya Sonora dengan yang radio lain juga beda pastinya. Itu udah salah satu contohnya. Sebelum closing, karena memang waktunya udah sangat mepet, gak kerasa ya, cepat banget ya. Oh, nggak berasa ya. Bu Titis yang berasa dari tadi. Bali Mas, yang lumayan waktunya kita. 1 jam lebih cepat dari Surabaya. Dia udah mau makan siang. Di Bali ya. Kita sekarang berbicara value dari obrolan kita ini ya. Secara singkat, mungkin sebagai closing statement. Apa yang bisa Anda sampaikan ke yang mendengarkan obrolan kita terkait dengan topik hari ini, kolaborasi manusia dengan AI dalam berbagai pekerjaan bidang, dan juga terkait dengan kemampuan kompetensi diri ini untuk terus berkembang dengan apapun latar belakang yang terjadi pada kehidupan kita di masa lalu untuk sukses thing. Kok kayak motivator ini saya. Saya selalu nge-branding saya itu bukan motivator ya gitu ya. Kalaupun kalian mau ambil yang baik-baik silahkan gitu ya. Tapi kalau jadi motivator kayaknya belum mampu kayak Bu Titis Tata nih. Tapi memang oke lah. Buat kalian kalaupun memang yang dengar sahabat Sonora ada yang mahasiswa, karyawan, fresh graduate ataupun pencari kerja gitu ya. Proses belajar nggak hanya semuanya ya. Proses belajar itu perjalanan panjang seumur hidup gitu ya. Teknologi berubah gitu ya. Manusianya juga jangan diem aja, berubah juga gitu kan. Kita nggak bisa berkembang kalau diem doang gitu. Jadi ya yuk kita ikuti perubahan-perubahan ini gitu. Jangan apa-apa rely ini segampang, ini gampang. Jangan buru-buru ngomong kayak gitu ya. Akuntansi itu ngikutin proses ekonomi. Proses ekonomi berkembang. Ilmu kita juga harus berkembang, keinginan kita untuk belajar juga harus terus berkembang. Jadi selalu ngerasa lapar, ngerasa haus atas ilmu baru. Gitu. Jadi siapapun kalian nggak terbatas accounting malah sebenarnya ya. Sebenarnya standar aja, tapi memang saya kasih tahu jangan hanya gampang ngandelin software atau ngandelin AI. Gitu sih Mas Andre. Bu Titis, closing statement Anda untuk episode kali ini, poin apa nih yang harus dijadikan pemahaman bersama di obrolan ini, Bu Titis, silakan. Ya, terima kasih Mas Andre. Bu Amrina sangat memberikan banyak hal ilmu bagi saya dan tentunya sahabat Sonora yang perlu diberi garis untuk beliau ya, memberikan ilmu accounting kepada komunitasnya adalah yang pertama, beliau memberikan sebuah inovasi gitu ya, kata kuncinya bahwa tidak semua AI itu bisa mengenerate apapun. Jadi sentuhan yang diberi dan inovasinya beliau itu tentunya belum ada gitu ya di AI yang bisa membuatnya. Nah, kemudian hal yang kedua adalah bagaimana beliau memberikan komunitasnya ini sebuah wadah baru untuk explore diri karir secara cepat gitu. Saya yakin Mbak Abrina di situ ilmu yang beliau udah dapatkan mungkin puluhan tahun, tapi di situ udah langsung di-share dalam gitu. Saya mengikuti beberapa kali webinarnya. Saya pun yang misalnya di accounting itu mungkin jauh dibandingkan Bu Amrina, saya jadi dapat ilmu-ilmu baru. Ternyata jadi sesuatu yang sulit diterjemahkan menjadi sesuatu yang mudah. Nah, itu yang skill yang luar biasa yang dimiliki beliau, mendevelop komunitasnya menjadi sebuah komunitas yang luar biasa. Baik. Dan makasih. Aduh, pantun. Asik. Boleh. Ada teknologi chip AI di kepala. Sekarang kan ada ya, udah ya, Elon Musk biarin aja. Accounting hack tetap punya pembeda dan cita rasa. Asik, thank you Tata. Nah ini buat sahabat Sonora yang ingin
tetap connected dengan Anda melalui perusahaan yang Anda punya, atau mungkin mau menggunakan jasa Anda juga untuk kebutuhan korporasi, bisa menghubungi kemana nih? Boleh teman-teman follow aja Instagram Accounting Hack, langsung aja Accounting Hack gitu pasti udah muncul. Logonya warnanya putih backgroundnya. Kalau misal nomor HP saya share aja, teman-teman catet 0821 4265 2391. Jadi kalian follow aja, nanti bisa in touch bareng sama kita untuk beberapa perusahaan yang kita handle. Alhamdulillah banyak banget yang existing saat ini, ada 25 klien. Semoga bisa ngebantu banyak orang, itu aja impian kami. Kalau Bu Titis Tata, ini bisa di-share untuk saluran narahubungnya kalau mau mengundang Bu Titis untuk kelas, seminar ataupun juga pendampingan bisnis. Ya, biar nggak Bu Amrina aja yang terkenal ini ya, famous ya nomor handphonenya ya. Kalau Bu Amrina tadi menyampaikan bahwa skill yang dibutuhkan oleh tim beliau salah satunya adalah public speaking. Nah, kami juga ada pelatihan public speaking untuk corporate gitu ya, bagaimana menghandle webinar, bagaimana menegosiasi klien, bagaimana mengclosing klien, termasuk juga bagaimana MC di dalam webinar atau di dalam gitu ya. Silakan sahabat Sonora bisa add sosial media kami di Titis Tata Official. Sekali lagi Titis Tata Official gitu ya. Atau nomor handphone di 081 770 9-nya 5 kali 1. Baik. Terima kasih. Bu Titis Tata, Bu Amrina, matur nuwun, terima kasih sudah hadir di Sonora untuk episode kali ini ya. Terima kasih Mas Andre, thank you for having me. Ini first time saya ada di radio. Semoga nggak kapok ya. Nggak kapok, mau lagi diundang. Teman-teman sobat Accounting Hack harus sering-sering dengerin Sonora. Ya. Bu Titis matur nuwun, terima kasih banyak Bu Titis. Thank you Bu Titis. Baik sahabat Sonora, sampai di sini bersamaan kita di program acara Community Corner. Sebentar lagi ada Vina Putri yang menemani Anda di program acara Bangga Indonesia. Saya Andrin Komarudin harus pamit, sampai jumpa. Radio